Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat panggilan Islami Channel, di mana saja berada berjumpa kembali, mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sebangsa, setanah air, seiman dan seagama rahimakumullah, bahwa percaturan pembahasan tentang nasab Ba'alawi dan Dzurriyyah Wali Songo ini semakin sengit nampaknya. Apalagi ketika seorang Bahar Smith yang mengaku dirinya Dzurriyyah Rasulullah, yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah, tapi ini tidak ada cerminan sama sekali. Dan yang terlihat hanyalah budak angon, tukang angon kerbau, ya. Jadi Bahar Smith ini ibaratnya tukang angon kebo, bocah borok talak, bocah baru gede, ya. Yang berkata semena-mena tanpa ada dasarnya, yang memancing-mancing kemarahan para Dzurriyyah Wali Songo. Wong adanya Islam di Indonesia itu bukan karena Habib, karena Dzurriyyah Rasulullah, karena Wali Songo. Ya nggak mungkin habis lah, pasti ada. Dan hakul yakin bahwa Dzurriyyah Wali Songo masih banyak. Sementara Bahar Smith bicara seperti itu kan namanya memancing kemarahan. Apalagi yang bicaranya seorang Bahar Smith, bocah borok pala, bocah angon. Kurang Sunda mah budak angon, tukang angon kebo, ngomong seenaknya. Ya dia hajar lah. Berbicara yang ilmiah lah, apalagi mengaku dirinya memberi nama atau memberi papan pada dadanya Dzurriyyah Rasulullah. Tapi bicara kayak bocah angon, ya gimana? Cobalah para mukibin menyadari, sadar diri. Jadi yang namanya Dzurriyyah Rasulullah itu stempelnya bukan stempel Jakarta. Kan Nabi Muhammad itu lahir bukan di Jakarta. Adanya aja di Arab, Saudi Arabia. Sementara papa nama Dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, dapatnya stempelnya Jakarta. Ya gimana? Berarti kan lebih jago orang Jakarta. Ini kayak badut ya, kayak badut ini. Ya, kepada para Dzurriyyah Wali Songo agar terus berusaha padamkan api Ba'alawi, ya, singkirkan bila perlu, lawan terus, ya. Kami mendukung Anda di belakang, ya. Bila perlu di depan, bila waktunya harus di depan, kami siap di depan. Untuk itu kepada Kiai Haji Said Alwi, semangat, kobarkan terus semangat, bangkitkan terus, ya. Terus cari kebenaran, ya, sampai titik darah penghabisan. Kami mendukung dan selalu berdoa. Baik sahabat, di mana saja berada, marilah kita bantu support, bantu pemikiran, dan bantu semangat para Dzurriyyah Wali Songo untuk menegakkan yang tegak. Ya sudah tegak, tapi harus tegakkan, sebab ada yang menggoyang-goyang ini. Jadi ada yang menggoyang-goyang, bila perlu ini yang menggoyang-goyangnya disikat habis saja, ya. Disikat habis saja. Coba kita dengarkan ocehan seorang Bahar Smith, ya, yang mengaku dirinya, di dalam dirinya terdapat darah Rasulullah, tapi perkataannya perkataan tukang angon kebo ini, ya, yang nggak pantas. Coba kita simak. Atau mengesahkan kebenaran jalur nasab tersebut ke bawahnya, kami juga mengklarifikasi Maktab Daimi Rabitul Alawiyah tidak pernah memberikan pengakuan kepada lembaga nasab Ashraf Azamat Khan Ahlul Bait internasional maupun logonya.
Ini jelas. Jadi kata Robito, marga Azamat Khan itu yang Robito dapatkan dari data, fakta, kitab cuma sampai Wali Songo. Ke bawahnya nggak ada Robito dapatkan itu. Cucunya Wali Songo. Si ini cucunya Wali Songo. Semua aja itu orang ngaku cucu Wali Songo. Atau enggak semua aja itu orang ngaku anak cucu Rasulullah, anak cucu Rasulullah. Gak apa-apa, justru bagus. Ya. Jadi kita orang berhenti aja deh jadi Habibnya. Sayang si Habib itu darah daging. Kalau bukan darah daging, oh anak kasih aja ke siapa, ke Salman. Ini mana ambilnya mana? Iya, memang dia membaca, tapi yang dibacanya itu buku karangan Ba'alawi. Buku yang dikarang oleh pasukan Ba'alawi. Jadi dia memang ngarang buku sendiri, memang ngarang kitab sendiri tentang nasab gitu. Ya. Ya mungkin itulah bodohnya para habaib yang mengaku habaib itu, dia tidak tahu kalau kitab-kitab yang dibaca itu kitab-kitab karangan Ba'alawi. Dia taunya kitab aja. Itulah bodohnya mereka. Ya karena masih muda, ya, otaknya masih dengkul, ya kayak gitulah. Jadi belum bisa berpikir yang luas, belum punya pengalaman, baru bisa ngebacot doang, baru bisa ngomong doang. Ngomong juga nggak benar gitu ya. Nah, makanya dia celaka dengan omongannya sendiri. Sebetulnya dari sinilah awalnya terungkap kebusukan daripada nasab Ba'alawi, terbongkarnya kepalsuan daripada nasab Ba'alawi, ya. Jadi dari kesalahan-kesalahan yang mengaku Habib yang masih bodoh itu, ya, para pembodoh itu. Coba kita ikuti tanggapan dari Said Alwi, ya. Alwi, ya, yang menanggapi tentang komentarnya atau ucapannya, perkataannya Bahar Smith. Kata siapa Wali Songo itu bukan dzurriyyah Rasul? Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Nih, contoh kitab, salah satu kitab yang menjadi rujukan Robito Alawiyah, Syamsul Zahirah. Ini saya bawa kitab yang juz keduanya, 2 jilid. Ini karya siapa? Karya Mufti Tahrim 112 tahun yang lalu kurang lebih. Yang datang ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, termasuk ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, ke Ampel, mendata dzurriyyah Rasul. Jika 112 tahun yang lalu berarti masih baru. Kitab ini tidak terlalu tua, baru 112 tahunan kira-kira. Mufti Tahrim datang ke Indonesia, mencatat ke berbagai negara, beliau mencari. Di sini ada pada jilid yang kedua. Tuh skema, beliau membuat skema dzurriyyah Sunan Gunung Jati saja. Ini silsilah Sunan Gunung Jati, saya bacakan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah punya putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dibacakan saja nggak apa-apa walaupun hafal juga, karena supaya valid, ini betul ada dasarnya. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kepret bulak-balik ku aing keneh. Cadu aing mah kudu eleh. Dalilut jeung aing mah eleh galit, moal eleh gelut jeung aing mah. Ngomong sok ngomong digampleng ku aing nyebutkeun eueuh keturunan Wali Songo. Rek saha wae dikepret ku aing. Moal sieun aing mah. Rek ngabela Wali Songo rek ilahar gue. Betul? Kalau kamu ada di Indonesia tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Wani aing mah maju, datang ka dieu teh jeung rombongan tibang jeung pamajikan aing. Moal eleh aing mah gelut mah hayu. Tuman. Tuman. Rek ngadu naon sok hayu. Ngadu bako, hayu, ngadu ngopi, hayu. Gedak saya dengan orang yang ngomong seperti itu. Tidak tahu diri di Indonesia, ngomong Wali Songo tidak punya keturunan. Ngomong di media sosial, wani harapan aing, tampiling ku aing keneh. Guni ngomong begitu, kajen.
Yakin aing payah ge membela Wali Songo aing mah. Ada yang mau ikut membela Wali Songo? Ada yang mau mengkhianati Wali Songo? Ayo. Ya seperti itulah gumamnya perdebatan atau perseteruan antara nasab dan juriat Wali Songo ini. Yang jelas para habaib Ba'alawi ini tidak punya bukti yang otentik sebetulnya. Jadi kebenaran dari keabsahan daripada pengakuan mereka itu tidak ada yang otentik. Sudah dikatakan tadi bahwa mereka itu punya label juriat Rasulullah atau keturunan Ba'alawi ini menjadi keturunan Rasulullah itu stempelnya Jakarta. Stempel Jakarta. Enggak ada stempel internasionalnya. Bukan stempel internasional. Kenapa? Sebab di internasional enggak ada. Di Tarim sendiri di Yaman sudah dihapus kok. Ya. Bahwa nasab Ba'alawi itu dibatalkan. Ada 20 nasab di Yaman itu yang dibatalkan, diputuskan dan dinyatakan tidak ada. Itu semua adalah keturunan Ba'alawi. Ada 20 nasab Ba'alawi yang diputuskan, tidak ada. Termasuk Ba'alawi di dalamnya. Termasuk salah satunya adalah juriat Ba'alawi. Itu kan sudah jelas dan sudah pasti kan. Jadi di Yaman sendiri Ba'alawi itu tidak diakui, sudah tidak diakui sebagai nasab yang terputus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita pegang? Nggak ada. Mereka tidak punya pegangan. Makanya mereka saat ini sebetulnya sudah takut, sudah mengancam-ngancam dengan hukumannya. Taufik Assegaf sudah melaporkan Kiai Madudin ke kepolisian. Ya nggak jadi masalah. Yang penting ada data yang otentik, yang jelas sebagai pelengkap. Ya. Baiklah sahabat, demikianlah pembahasan kita tentang nasab Ba'alawi dan juriat Wali Songo, dan mudah-mudahan para juriat Wali Songo mendapat satu semangat dan spirit serta dorongan untuk memerangi kemunafikan dan kebatilan ini. Ini merupakan satu kemunafikan dan kebatilan yang harus digulung habis. Saya berdoa mudah-mudahan mendapat kemudahan dan mendapat titik terang untuk meraih kemenangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.